Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilu Rusmiantari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Tejagura. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat. Saya mau cek semangat kalian dulu. Kalau saya menyampaikan di SMK, silakan kalian jawab bisa, ya. Dan SMK luar biasa. Bisa? SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. Oke, kalau sudah bersemangat, baru kita akan mulai pembelajaran. Baik. Sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, silakan siapa yang giliran memimpin doa pada pertemuan hari ini. Oke, silakan Apu dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Apu. Nah, untuk selanjutnya, absensi itu sudah saya kirim di link WhatsApp grup ya. Itu sudah diisi kan? Oke, ini sudah semua mengerjakan absensi, dan dari partisipan di Meet ini juga sudah lengkap semua hadir ya dengan tepat waktu begitu. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan kalian duduk dengan sempurna karena kita belajar secara daring ya. Akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, di sanalah aku berdiri, jadi penghuni Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Karena kalian sudah menunjukkan rasa bela negara kita ya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan atau motivasi belajar ya. Semoga dengan tayangan video berikut ini kalian bisa termotivasi untuk belajar ya.
Anak-anak, nah itu motivasi yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak bahwa kalian sebagai seorang siswa wajiblah untuk selalu rajin belajar ya. Dengan kalian terus belajar dan belajar, suatu saat nanti kalian akan memperoleh hasil dari usaha kalian ya. Seperti yang saya contohkan videonya tadi, itu Leo yang awalnya cuma mendapatkan nilai 40 ya karena malas belajar. Setelah itu Leo belajar dan terus belajar tanpa henti, sehingga hasil yang ia peroleh itu adalah dapatkan apresiasi ya. Saya harapkan juga kepada anak-anak tetaplah belajar dan motivasi diri kalian untuk selalu bersemangat dalam belajar. Nah, selain itu dalam pembelajaran kita secara daring ya anak-anak, saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan kalian dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dengan melakukan pencegahan COVID-19 itu melaksanakan 5M, dari yang menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak, memakai masker. Oke, baik anak-anak. Nah, sebelum ke pembelajaran saya ingin menyampaikan kesepakatan kelas kita. Bilakan anak-anak jika ingin berbicara raise hand dulu, kameranya juga harus on cam semua. Itu untuk kesepakatan kelas. Materi prasyarat kita untuk pertemuan hari ini matriks ya, dari kesamaan matriks, kemudian transpose matriks, itu juga kalian harus ingat. Selain dua hal itu dalam matriks, yang paling penting dan paling sering kita gunakan itu adalah terkait dengan operasi matriks. Ini sangat banyak nanti dipergunakan dalam memahami konsep maupun menyelesaikan soal-soal dilatasi hari ini ya. Nah, selain itu anak-anak, saya ingin bertanya dulu, dalam transformasi geometri yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, adakah yang masih ingat kita belajar bagian apa yang sudah kita pelajari? Silakan Ayu. Yang kita pelajari minggu lalu itu tentang translasi Bu, atau pergeseran. Iya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang pergeseran atau translasi ya. Masih ingat. Terus kita belajar apa lagi? Kan masih ada lagi satu kan ya? Oke. Silakan Putri. Materi refleksi atau pencerminan Bu. Iya, benar. Kita sudah mempelajari materi refleksi atau pencerminan ya. Sekarang kita akan kompetensi dasar yang kita harus capai dalam pertemuan ini, yaitu di pengetahuan terkait dengan menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks ya. Kemudian untuk ranah keterampilan, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, baik translasi, refleksi, dilatasi maupun rotasi. Nah, pada pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajaran yang kita harus capai bersama-sama nanti di sini dalam kegiatan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning yang nantinya kalian akan menyelesaikan LKPD secara mandiri ya, dengan bimbingan gurunya. Nah, yang di sini saya harapkan itu sikapnya adalah kalian disiplin dan juga jujur. Untuk ranah pengetahuan, kita harus mencapai, jadi yang pertama, menjelaskan pemakaian matriks pada transformasi geometri, yakni dilatasi dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis sifat-sifat dilatasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat dengan tepat.
Oke. Metode pembelajaran yang di sini nanti kita akan gunakan, jadi ada metode diskusi, tanya jawab, kemudian ada penugasan juga nanti dengan mengerjakan LKPD, dan ada presentasi ya anak-anak. Nah, untuk teknik penilaiannya ada 3, ada sikap seperti yang tadi. Jadi ini sikapnya saya observasi dari meeting ini. Kemudian untuk pengetahuan kita akan melaksanakan kuis secara online di akhir pembelajaran melalui aplikasi Quizizz. Kemudian yang terakhir di keterampilan itu ada unjuk kerja. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Saya ingin mengajak terlebih dahulu bagaimana sih penerapan dilatasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini khususnya saya berikan penerapan dilatasi kita khusus di Bali. Nah, bagaimana? Silakan disimak dulu video yang akan saya tampilkan. Semoga bisa membangkitkan rasa ingin tahu kalian untuk menyelesaikan nanti dilatasi itu seperti apa. Jangir, seng-sengi, seng-seng jangir, seng-sengi, seng-seng jangir seriang, kenyum manis, kelap-kelap, lalap bunga, langsing lancar pamuloni, nyandak arasi jangir seriang. Anak-anak, jadi itu penerapan dilatasi dalam pembuatan cenige Bali ya. Kalau dilihat dari gambar ini, setelah diselesaikan cenigenya akan menjadi seperti ini. Nah, pembuatan cenige Bali ini anak-anak mempergunakan konsep dilatasi. Nah, di mananya? Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Selain dalam pembuatan cenige Bali anak-anak, penerapan dilatasi itu juga ada dalam penerapan pencetakan vas foto. Ya, jika kalian ke studio foto, kalian akan membuat foto kan? Nah, mencetak foto dari yang berukuran 2x3, 3x4, 4x6. Nah, itu juga merupakan contoh dari penerapan dilatasi anak-anak. Selain itu, ada lagi saat kita di laboratorium menggunakan alat pembesar di laboratorium. Nah, itu juga untuk melihat mikroba yang ada. Dengan menggunakan alat ini, kalian juga sudah menerapkan konsep dilatasi anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, bagaimana sih konsep-konsep yang ada di penerapan kehidupan kita sehari-hari, dari pembuatan cenige, penerapan dalam bidang pencetakan vas foto, mikroskop, juga banyak yang lain lagi. Contoh-contohnya penerapan dilatasi, kita akan mengerjakan LKPD anak-anak secara mandiri ya. LKPD-nya itu sudah saya bagikan di Google Classroom. Jadi silakan anak-anak itu kerjakan secara mandiri dengan batas waktu hanya 20 menit saja anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Nah, setelah kalian menyelesaikan LKPD sampai di terakhir, masalah yang terakhir, nanti anak-anak saya akan ajak untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Kita akan ambil beberapa orang saja untuk presentasi, dan sisanya teman-temannya itu adalah mengevaluasi hasil presentasi dari teman-temannya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ada pertanyaan? Silakan Gita. Ya Bu, sebelumnya saya izin bertanya. Tadi kan sudah diberikan contoh salah satu penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada cenige Bali. Iya. Nah, pertanyaan saya, di mana letak penggunaan konsep dilatasi dalam pembuatan cenige Bali? Oke, silakan diperhatikan kembali slide saya. Nah, ini kan ya kita. Nah, dalam pembuatan cenige Bali,
Nah, di Cenige Bali ini kita ada segitiga-segitiga yang kecil jika diperhatikan. Selain kita, teman-temannya juga ya. Jadi perhatikan ada segitiga-segitiga kecil. Segitiga-segitiga kecil ini akan sebangun dengan segitiga yang besar ini jika kalian perhatikan. Nah, inilah yang mempergunakan konsep dilatasi anak-anak. Ada segitiga kecil, kemudian kalau dia diperbesar akan seperti ini, ya, sebangun kan? Nah, ini yang menggunakan konsep dilatasi. Bisa diperkecil atau diperbesar anak-anak. Nah, ini konsep. Nah, bukan dalam pembuatannya, tetapi dalam menentukan motifnya. Motif dalam Cenige Bali ini itu adalah motif gunung. Inilah yang dianalogikan menggunakan konsep dilatasi, diperbesar atau diperkecil. Bisa dipahami untuk kita dan yang lainnya? Bisa. Jelas, terima kasih. Iya, sama-sama kita. Oke. Sekarang anak-anak silakan kerjakan LKPD-nya secara mandiri anak-anak. Kemudian jika nanti ada pertanyaan dalam mengerjakan LKPD, silakan raise hand dan nanti saya akan bimbing satu persatu. Silakan dimulai mengerjakan LKPD selama 20 menit saja. Mohon Denny jangan off cam ya. Dalam mengerjakan LKPD silakan tetap on cam. Silakan ada pertanyaan dalam mengerjakan LKPD? Oke, silakan Eka. Apa faktor skala 2 berpengaruh terhadap besar dan arah objek? Silakan, ini pertanyaannya Eka. Apakah faktor skala 2 ini mempengaruhi besar dan arah objek? Benar begitu ya Eka ya? Benar, Bu. Oke. Nah, silakan perhatikan. Eka, ini ada objek. Ya, ini ada objek dan termasuk teman-temannya juga diperhatikan. Ini ada objek di koordinat Kartesius. Nah, ada garis-garis di sini dari titik pusat di 0,0. Ya, jika garis-garis ini diperpanjang 2 kali, ya ini kan baru 1 ya, diperpanjang lagi jadi 2. Ini juga diperpanjang, ya. Yang garis ini juga diperpanjang. Nah, sekarang ternyata bagaimana? Gambarnya yang hasil skalanya diperbesar 2 kali. Silakan diperhatikan gambar yang ini, perkalian skala 2 ini. Bagaimana? Apakah objeknya menjadi mengecil? Apakah objeknya menjadi membesar? Nah, silakan itu kalian jawab. Udah jelas ya? Bisa silakan dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Baik, masih ada pertanyaan lagi enggak di LKPD? Denny, kan Denny? Ya, terima kasih Bu. Jadi faktor skala sangat mempengaruhi dalam dilatasi ya Bu. Memang benar Denny. Jadi dalam dilatasi itu yang sangat berpengaruh itu adalah faktor skala dan juga pusat dilatasinya. Nah, kalau faktor skalanya itu selain 1 ya, misalnya seperti tadi 2. Nah, kalian bisa perhatikan objeknya itu nanti akan berubah membesar atau mengecil ya. Nah, bagaimana juga dengan pusatnya? Jadi, secara tidak langsung yang sangat berpengaruh dalam dilatasi itu adalah faktor skalanya. Jadi mana? Sudah jelas? Sudah Bu. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya dulu. Bagaimana untuk pengerjaan LKPD-nya? Masih ada pertanyaan enggak? Budi Yaningsih. Oke, silakan Budi. Saya bertanya masalah nomor 2 Bu. Saya ingin bertanya cara menemukan pola matriks yang ditulis di dalam tabel masalah 2 itu gimana Bu? Yang ini. Nah, ini untuk kita menggali informasi di sini ya, di LKPD. Kita diarahkan untuk menuliskan pola. Nah, dari sini nanti kalian akan menemukan sebuah konsep ya, bagaimana nanti menjawab soal dilatasi yang berpusat di 0,0, bagaimana yang berpusat di A,B ya. Pola ini kita bisa selesaikan. Nah, coba diperhatikan dulu yang nomor 1. Ini saya sudah contohkan satu pola. Di sini polanya adalah matriks 66. Matriks 66 ini adalah hasil dilatasi anak-anak ya. Hasil dilatasi itu akan diperoleh dari 3 kali. 3 kali ini apa? Faktor skala. Faktor skala dari, nah matriks 22 ini dari mana? Oh, objeknya. Dapat dari mana? A-nya 2,2 ya. Ini diperhatikan di gambar. Nah, titik A. Titik A ini ada di koordinat X-nya 2, Y-nya 2 ya. Nah, X-nya 2, Y-nya 2. Dengan skala atau faktor skala berapa? Kita tentukan
sehingga bayangannya ada di koordinat berapa, itu diperhatikan. Terus ini adalah titik objeknya, koordinat objek dikurangi dengan pusat dilatasi ya, baru dikalikan skala ditambahkan dengan pusat dilatasi kembali. Begitu juga untuk yang kedua, berarti hasil dilatasi akan sama dengan ya faktor skala dikalikan dengan objek dikurangi dengan pusat ya, baru ditambahkan kembali dengan pusatnya. Bagaimana? Bisa dipahami Budi? Oke, yang lainnya bisa paham? Paham? Oke, baik, sudah ya anak-anak? Sudah habis waktu kita untuk mengerjakan LKPD? Sudah semua? Selesai? Oh sudah, oke, bagus. Nah, sekarang anak-anak, karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, saya harapkan di sini nanti ada beberapa dari kalian yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya ya, dengan cara men-share screen hasil pekerjaannya. Oke, kita mulai ya. Untuk presentasi pertama, siapa yang mau dulu? Silakan Apung. Ya Bu, izin share screen. Ya, silakan. Baik, setelah saya menggali informasi dan menalar, saya memperoleh kesimpulan tentang sifat-sifat dilatasi, yaitu sebagai berikut. K lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar dan letak sepihak terhadap pusat dilatasi. K lebih besar dari 0 dan K lebih kecil dari 1, maka bayangan diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. K sama dengan -1, bayangan ukuran sama dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. K lebih kecil dari -1, bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. K sama dengan 1, maka bentuk dan arah bangunan sama. Sekian kesimpulan tentang sifat-sifat dilatasi. Kalau ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih Apung. Bisa di stop share dulu. Kita berikan apresiasi dulu untuk Apung ya, karena sudah menjadi peserta pertama untuk presentasi hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk Apung. Oke, bagus ya Apung. Saya apresiasi Apung mau mencoba menjadi siswa pertama untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya atau hasil menyelesaikan LKPD-nya. Ya. Atau dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan tanggapan atau masih ada yang salah terkait dengan sifat dilatasi yang sudah dikerjakan oleh Apung, atau sama pekerjaannya? Sama Bu. Oh sama. Jawabannya ya. Oke, yang lain bagaimana? Sama Bu. Oh sama. Oke ya, kalau memang sudah sama. Sebentar saya akan jelaskan sekalian setelah presentasi, baru saya akan keluarkan ya anak-anak ya. Baik, itu untuk pekerjaan LKPD yang pertama, dari masalah yang pertama. Untuk yang kedua, silakan siapa yang mau mencoba masalah yang kedua? Teman-teman, apakah sudah terlihat? Ya, sudah, ayo. Jadi pola-pola yang saya dapatkan itu Bu, jika ada yang perlu dikoreksi bisa ditambahkan teman-teman. Pusat P 0,0, objek A X, Y, hasil dilatasi A aksen, X aksen, dan Y aksen. Polanya yaitu matriks X aksen, Y aksen sama dengan K matriks X, Y. Pusat matriks P, X, P, dan Y, P, objek B, X, dan Y, hasil dilatasi objek B aksen, X aksen, dan Y aksen. Polanya yaitu matriks aksen Y aksen sama dengan matriks K, Y, X, dan Y kurang matriks XP, YP ditambah matriks XP dan YP. Dari jawaban saya, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Baik, terima kasih Ayu ya sudah berani untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Silakan di stop share dulu. Mana teman-teman yang lainnya, apakah menemukan pola seperti yang disampaikan oleh Ayu? Ya Bu, saya sama. Oh kita. Ya, Bu, sama Bu. Oh sama, oke bagus ya, bagus. Nah itu untuk presentasi yang kedua. Sekarang presentasi yang ketiga anak-anak. Silakan, siapa yang mau coba? Silakan Gita. Jadi diketahui titik A min 2,3, titik pusat O 0,0, dan faktor skala K 4. Yang ditanyakan bayangan titik A. Titik A min 2,3, maka X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3. Jadi bayangan titik A adalah min 8,12.
Gimana yang lainnya, benar nggak jawabannya itu punyanya kita? Hasil pekerjaannya kita benar tidak? Atau ada yang punya jawaban yang berbeda? Sama. Sama, Bu. Memang benar ya, memang benar yang dikerjakan oleh kita. Jadi tadi diberikan sebuah objek, pusat dilatasi, kemudian ada faktor skala. Nah, yang pertama kalian lakukan sebelum kalian mengerjakan soal, kalian harus cari tahu dulu yang mana diketahui. Yang diketahui apa? Titik kan tadi, titik A ya. Kemudian ada faktor skalanya, kemudian ada pusat dilatasinya, baru gunakan pola yang kalian peroleh pada masalah sebelumnya. Itu untuk yang soal yang nomor 1, latihan soal yang nomor 1. Kita coba soal latihan yang terakhir di LKPD. Siapa yang mau mencoba untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya persilakan. Diketahui titik K 4,5 direfleksi terhadap titik asal O 0,0, dilatasi pusat O 0,0 dan faktor skala sama dengan 2. Yang ditanya adalah titik bayangan titik A. Jadi bayangan titik K adalah 8,10. Itu jawaban dari Eka Setia. Terima kasih ya Eka Setiawati. Nah, mungkin ada koreksi enggak dari teman-temannya yang lain ini? Nah, silakan Gita. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jawaban saya berbeda. Izin menyampaikan pendapat saya. Titik K 4,5 direfleksikan terhadap titik asal 0,0, kemudian dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Yang ditanyakan bayangan titik K. Refleksi terhadap titik asal 0,0, T1 sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1. Kemudian dilatasi dengan pusat O 0,0 dan K2 memiliki matriks dilatasi T2 sama dengan K dikali matriks 1, 0, 0, 1 sama dengan 2 dikali matriks 1, 0, 0, 1. Matriks X aksen di aksen sama dengan matriks min 8, min 10. Jadi bayangan titik K adalah min 8, min 10. Saya akan menyampaikan di mana letak perbedaan antara jawaban oleh Eka dan jawaban oleh Gita. Silakan diperhatikan anak-anak yang lainnya, termasuk Eka juga. Ini mungkin pembelajaran kita supaya nanti ketika kalian ketemu soal-soal dilatasi dalam bentuk yang lain ya, berbeda angka, kalian tidak akan menemui kesalahan yang sama. Memang benar, Eka bagus, menjawab bagus. Cuma ada keliru sedikit. 2 kali negatif 1 itu harusnya kan negatif 2 ya, seperti jawabannya kita, bukan 2. Nah, itu mungkin kelirunya dari tahap itu sehingga jawaban sampai akhir memunculkan jawaban yang masih salah. Tapi dari segala proses untuk Eka bagus. Nah, kita juga bagus, sudah bisa mengevaluasi dari penyampaian presentasi oleh temennya ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjadikan contoh 2 orang teman kalian ini untuk selalu belajar, mencoba mempresentasikan, menyampaikan hasil maupun mengevaluasi. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Nah, tadi itu sudah presentasi teman-teman, memang benar. Apapun yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu memang jawabannya sudah benar. Dari sifat yang disampaikan oleh aku, kemudian menentukan pola baik di pusat 0,0 dan pusat XP, YP juga disampaikan oleh Ayu, itu memang sudah benar. Nah, bagaimana 2 konsep itu kita akan gunakan dalam menjawab soal? Nah, itu sudah dicoba disampaikan oleh Eka Setiawati maupun kita ya. Ini hasil LKPD-nya, saya harapkan nanti di foto ya, dikirim di classroom kita, yang bisa nanti saya akan periksa hasilnya satu persatu. Walaupun kalian sudah mempresentasikan, kalian tetap mengirim di classroom ya anak-anak ya. Sekarang anak-anak, karena tadi kita sudah mempresentasikan, sudah ada teman yang evaluasi juga, saya ingin merefleksi terlebih dahulu. Pembelajaran kita itu dari awal tadi, dan saya buka sampai dengan tadi presentasi itu, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian belajar? Silakan Listi ya. Pembelajaran pagi ini sangat mengasihkan karena dalam pembelajaran kali ini saya dengan mudah bisa mengerti materi, dan saya dari mulai saat ini mulai senang untuk belajar matematika. Terima kasih. Semoga dengan pembelajaran kita sistemnya seperti ini, walaupun kita belajar secara daring ya anak-anak, tetap kita harus memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Dengan dibuatkan LKPD, jadi saya lebih mengerti konsep dan pembelajaran dari awal sampai akhir mudah untuk dipahami, Bu, sekaligus menyenangkan. Terima kasih Apung sudah menyampaikan
hasil refleksi pembelajaran kita. Sebelum ke kesimpulan pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengecek terlebih dahulu bagaimana tingkat keberhasilan pembelajaran kita. Evaluasi pembelajaran, saya mempergunakan quizzes. Yang ada di room meeting ini sudah dengar suara saya, silakan pegang dahinya kalau sudah. Oke, sudah semua ya. Oke, baik, itu tadi kita sudah laksanakan evaluasi. Dari hasilnya saya lihat kalian memang benar sudah memahami konsep pada pertemuan hari ini ya anak-anak. Oke, itu untuk evaluasi pembelajaran. Nah, hari ini setelah kegiatan evaluasi, saya ingin ajak anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Putri Nuriyanti, silakan. Dilatasi dengan pusat P 0,0 dan faktor skala K adalah matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K0 0K dikali matriks XY. Kemudian dilatasi dengan pusat P, XP, YP dan faktor skala K adalah matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K0 0K dikali matriks XY dikurang matriks XP YP ditambah matriks XP YP. Terima kasih Putri sudah membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sama-sama Bu. Oke, baik anak-anak, apakah slideshow saya sudah terlihat? Oke, sudah. Baik, kalau tadi Putri menyimpulkan terkait dengan matriks ya, pola matriks untuk dilatasi ya, baik yang berpusat di 0,0 maupun yang berpusat di XP, YP. Nah, sekarang bagaimana kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Memang benar apa yang disampaikan oleh Putri itu memang benar. Itu untuk matriksnya. Nah, sekarang untuk sifat dilatasi. Kalian perhatikan slide yang saya tampilkan. Nah, jadi dilatasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor skala dan pusatnya anak-anak ya. Nah, jika faktor skalanya itu atau K-nya ini lebih dari 1 ya, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K-nya sama dengan 1, oh ternyata bangunnya tidak mengalami perubahan ukuran maupun letak ya. Kemudian nah jika K-nya di antara 0 dan 1, maka bangunnya itu akan diperkecil dan terletak searah pusat dilatasi. Kemudian jika K-nya di antara negatif 1 dan 0, maka bangunnya akan diperkecil kembali, tetapi letaknya itu berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Nah, jika K-nya sama dengan negatif 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tapi letaknya berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Kemudian, jika K-nya kurang dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Ya, itu untuk sifat dilatasi. Nah, sekarang untuk matriks dilatasi dengan pusat di O, ya di titik pusat O 0,0. Nah, seperti yang disampaikan Putri tadi, bahwa untuk menentukan bayangannya atau X aksen Y aksen itu akan sama dengan matriks K00K. Ini adalah matriks dari faktor skala dikalikan dengan objeknya atau X, Y.
Nah, atau juga bisa kalian cari dengan cara mengalihkan faktor skala dengan objeknya, koordinat objeknya yaitu x, y. Kemudian jika berpusat di P atau XP, Y, maka kalian hitung bayangannya itu dengan mengalihkan faktor skala dikalikan dengan matriks objek ya, X, Y ini dikurangi dengan pusat terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan kembali dengan matriks pusat dilatasi. Ya, itu untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini anak-anak. Oke. Nah, sebagai tindak lanjut pembelajaran kita ini di bahan ajar, sebenarnya soal yang saya tampilkan di slide ini ada di bahan ajar, itu nanti kalian silakan kerjakan di rumah, kemudian hasilnya dikumpulkan di classroom. Nah, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran kita dengan sangat disiplin dalam pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi.